Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Beli es cincau ke Bekasi, lalu mampir Mall Cikarang, beli tas. Jika ingin sukses UKK akuntansi, yuk belajar bersama Ibu Tias. Baiklah, mari kita simak pembahasan jurnal penyesuaian masih di soal UDS Prima. Selamat menyimak. Untuk memorial yang pertama, ini ada data dari bank yang menyebutkan bahwa ada interest revenue sebesar Rp1.200.000 dan bank service charge sebesar Rp320.000, yang mana bank sudah mencatat tetapi perusahaan belum mencatat. Nah, ini akan kita buatkan penyesuaiannya. Caranya adalah pendapatan bunga ini kita kredit ya, karena ini merupakan pendapatan. Kemudian beban kita debit. Nah, selisihnya antara pendapatan dengan beban ini masih lebih besar pendapatan, sehingga selisihnya kita simpan di cash in bank sebelah debit. Seperti ini. Memorial yang berikutnya, dokumen 27, ada 4 penyesuaian. Yang pertama, tentang office supplies. Saldo akhir perlengkapan itu berjumlah 7.700.000. Nah, sedangkan saldo perlengkapan di 31 Desember itu sebesar 13.600.000. Ini ada selisih ya, ada perbedaan angka. Perbedaan angka antara catatan dengan jumlah fisik yang ada. Sehingga bagaimana caranya supaya catatan itu harus sesuai dengan fisik. Nah, selisihnya itu kemana? Selisihnya itu adalah barangnya sudah terpakai. Sehingga barang yang sudah terpakai ini menjadi beban di bulan Desember. Untuk itu, kita buatkan penyesuaian. Debitnya adalah office supplies expense, kreditnya office supplies sebesar yang terpakai, yaitu berapa ini? Rp5.900.000. Kemudian yang kedua, beban asuransi di bulan Desember itu 1 juta. Maka kita buat jurnal beban asuransi di debit ya, insurance expense di debit, kreditnya adalah prepaid insurance sebesar masing-masing Rp1 juta. Sama untuk beban sewa, ini sudah angkanya sudah tercatat di memo ya. Kita tidak perlu menghitung karena sudah ditentukan ini beban sewanya 2 juta, kita tinggal mencatat debitnya dengan rent expense, kreditnya prepaid rent sebesar 2 juta. Nah, yang terakhir, cadangan kerugian piutang itu sebesar 2% dari saldo piutang. Perhitungan beban kerugian, menghitung beban kerugian piutang atau BDP expense itu rumusnya adalah kita hitung terlebih dahulu taksiran kerugian piutang. Taksiran kerugian piutang dikurangi dengan penyisihan. Nah, menghitung taksiran kerugian piutang ini ada beberapa metode. Kebetulan yang di soal ini adalah dasar yang dipakai itu dari saldo piutang sebesar 2%. Maka taksiran kerugian piutang kita hitung terlebih dahulu, yaitu 2% dikalikan dengan saldo piutang di 31 Desember. Hasilnya kita kurangi dengan penyisihan atau allowance. Nah, ketemulah beban kerugian piutang itu sebesar Rp3.630.160. Kita jurnal di debit BDP expense, kreditnya adalah allowance for doubtful debt. Oke. Untuk memorial yang ketiga, yaitu dokumen 28, ini kita akan menyusutkan aktiva tetap ya, menghitung penyusutan aktiva tetap. Angkanya sudah ada di dalam memorial. Yang pertama, penyusutan untuk vehicle.
Maka akan kita catat di debitnya adalah depreciation expense vehicle, kreditnya akum debt vehicle sebesar Rp2.500.000. Sedangkan untuk yang office equipment, debitnya adalah depreciation expense office equipment and cost, kreditnya adalah akum debt office equipment and cost masing-masing sebesar Rp1.000.000. Nah, berikutnya adalah memorial yang keempat. Kita akan mencatat beban yang masih harus dibayar. Beban apa saja itu? Yang pertama adalah gaji karyawan yang dibayarnya itu nanti di 2 Januari. Nah, ini tetap kita catat sebagai beban, hanya beban itu belum dibayar sehingga akan menjadi utang. Nanti jurnalnya akan kita gabung ya. Dengan yang kedua itu pembayaran listrik dan air. Ini nanti kita gabung akunnya menjadi interest, electricity, dan water expense. Angkanya sudah ada di situ, tinggal kita catat debitnya adalah wage and salaries expense sebesar 16 juta. Kemudian internet, electricity and water expense Rp1.020.000 dan kreditnya adalah accrued expense Rp17.020.000. Oke. Untuk AJP yang kelima, kita akan menghitung PPh badan, yaitu dari tarifnya adalah 0,5 dari peredaran bruto bulan Desember. Sehingga kita akan menghitung berapa jumlah peredaran bruto. Peredaran bruto itu diperoleh dari jumlah sales di bulan Desember. Berarti kita akan selisihkan dulu angka sales yang di trial balance yang 31 Desember dikurangi dengan yang 30 November. Ya, di sini sudah kita hitung nih peredaran brutonya, yaitu 3.424.300 berapa ini 62 ya ribu. Ini adalah yang Desember, kita kurangkan dengan yang November. Kemudian hasilnya kita kurangi lagi dengan sales return dan sales diskon selama bulan Desember. Bisa dilihat di buku besar untuk yang sales return dan sales diskon. Sales returnnya ada 4.700.000 berapa ini 93 ya. Dan sales diskonnya 5.424. Nah, sehingga peredaran brutonya ketemu sekian ini ya. 32 juta sekian kita kalikan dengan 0,5% sehingga utang PPh-nya ada sebesar 1.964.597 kita buatkan ya. Kita catat di debit dengan income tax expense, kreditnya adalah income tax payable. Oke, seperti itu untuk AJP. Terima kasih. Tetap semangat.